Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini. Semoga dalam keadaan sehat semua. Dan hari ini kita akan mereview kebun kelapa sawit kita, yaitu dengan varietas Sospindolame dengan pelepah pendek ya. Dan ini luasnya kurang lebih 2 hektar. Dan ini sudah kita aplikasikan pupuk kemarin kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ini pupuknya yaitu NPK 12-12-17 plus triple element atau TE ya. Dan ini penampakannya kalau untuk unsur mikro dan makronya, alhamdulillah kalau menurut saya sudah terpenuhi dengan ini yang diresmikan oleh balai resmi balai benih ya. Dan ini penampakannya, dan saya memetik pengalaman perkebunan kelapa sawit ini ya, belajar dari orang ke orang lah, secara otodidak ya. Dan ini saya mendapatkan ilmu perkebunan kelapa sawit ini, saya bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit bagian perkebunan, dan saya adalah salah satu mandor panen kurang lebih 6 tahun. Dan kenapa saya resign? Karena saya ingin memacu gitu perekonomian keluarga saya, dan saya tidak menjelekkan untuk orang lain, bahkan saya ingin mandiri dengan usaha sendiri gitu. Karena saya memetik omongan dari seorang Bob Saidino. Dia pernah mengatakan, sebesar apapun gajimu, jikalau engkau bekerja sama orang, kau tetaplah anak buahnya. Dan sebaliknya, sekecil apapun usahamu dan sekecil apapun pendapatanmu per hari, kau adalah bosnya. Dari itu saya, motivasi saya gitu, bukan berarti saya menjelekkan orang yang bekerja sama orang lain gitu, tidak gitu. Dan saya belajar terus dari hari ke hari kan, terus gitu. Dan ini saya membuka lahan di tahun 2023 bulan 6 awal gitu. Dan penanamannya itu kurang lebih 6 bulan setelah banjir dulu gitu kan, banjir besar 2023 itu. Dan kita review gas, kita cek bagaimana penampakannya, kita lihat. Ini Sospindolame yang berumur 22 bulan up. Untuk hari ini di tanggal 24 bulan 2 2025, dan itu kita tumpang sarikan juga dengan ubi ya, jadi untuk makan makanan gitu ya. Ini, dan inilah penampakannya. Ini yang saya katakan tadi, saya belajarnya secara otodidak dari orang ke orang. Terus pengalaman saya di perkebunan kelapa sawit kurang lebih 6 tahun saya bekerja. Terus di situ saya menimba ilmu dikit gitu kan. Terus saya kembangkan untuk diri sendiri gitu. Bahkan saya bikin konten seperti ini bukan untuk menjelekkan, bahkan pamer sama orang lain gitu ya. Dan saya ini melakukan ini cuma untuk ya, siapa tahu pembelajaran bagi untuk kita semua, dan berguna bagi untuk orang lain gitu kan. Ya untuk pemula, saya dibilang untuk pemula gitu. Dan ini pondok kita, dan itu motor saya, dan inilah penampakan di umur 22 bulan gitu. Dan Sospindolame ini dia beradaptasinya dengan baik gitu, mau di tanah gambut, marginal atau dataran gitu kan. Dan Sospindo saya akui ini bibit tertua juga itu. Dan ini salah satu bibit yang saya pilih. Kenapa? Ya karena saya ingin pokok batangnya lebih banyak itu. Dan tonasenya per tahun pun ini 35 ton per tahun gitu. Nah ini, dan ini sudah kita biarkan rumput lunaknya atau gulma, karena untuk menjaga unsur kelembapan tanah itu. Dan ini sudah kita biarkan, dan ini kita kastrasi berapa hari yang lalu. Dan tadi pagi sudah kita aplikasikan pupuk KCL-nya untuk memacu pertumbuhan buahnya nanti untuk produktifnya itu kan. Dan untuk pertumbuhan vegetatifnya alhamdulillah
sedikit-sedikit dapat kayaknya di pisang kita. Nah, alhamdulillah nampak jauh gitu. Ini di umur 22 bulan gitu. Kalau untuk bonggol ya ini jengkal saya, nah sekian lebih gitu. Inilah caranya. Dan ini mungkin sebentar lagi kita akan memberi parfum kumbang, yaitu untuk mendatangkan kumbang Elidiobius coronicus dengan Caeromyx. Ini tumpang sari juga sama ubi, pisang kita. Alhamdulillah kalau untuk saya pribadi ya cukup lah gitu. Di umur 22 bulan. Kalau di kamera dia nampak kecil. Tapi kalau dasarnya ini besar gitu menurut saya. Dan saya di sini menganjurkan untuk perkebunan kelapa sawit, perhatikanlah mikro dan makronya itu. Dan untuk di ladangnya perlu diperhatikan anakan kayu sama ilalang gitu. Itu yang perlu kita basmi gitu. Nah, ini KSL kita tadi pagi belum dicerna. Ya, inilah sopin kita. Saya tidak menganjurkan, kalau saya menyarankan belilah bibit unggul atau kecambah unggul yang direkomendasikan oleh Balai Benih, mau itu PPKS, Sopin, TN1, Sriwijaya, Dabimas, banyak varietas-varietas itu. Tergantung kitanya gitu. Dan kita harus bisa menilai pokok ini cocoknya di tanah ini gitu. Itu harus bisa itu supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal ke depannya. Karena saya menganjurkan untuk ini, kenapa harus bibit unggul? Karena ini adalah bisnis